hanya di dalam game EVOS Legends versus Bigetron Alpha. Nah ini dia area Turtle pun udah ada Black Dragon Bomb, langsung aja nabrak ke arah jauh. Headnya pasifnya saat lagi akan langsung muncul Dragon Tail, langsung dikeluarkan begitu aja. First blood berhasil didapatkan dari jauh head. Karena Danos udah gak punya, flicker lagi langsung ada dua yang ternyata belum kontes sama sekali. Malah ini kayaknya sisi yang salah sebenarnya untuk mengambil Turtle di posisi seperti itu. Di depan sana ada Rexy, dua yang terkasih Rexy, apa yang terjadi? Flicker dari keluarkan dan hantaman benar kumpul dari bottom lane. Rivo udah mulai kemana-mana menuju ke arah Wan, anak mak dari Bounty memilih untuk kabur terus yang menit yang ke-6. Kayaknya Wan lebih beruntung kali ini akan mendapat kembali juga ke arah belakang, kayaknya bakal coba ditumpangin tapi ternyata Grace dua yang terakhir ke arah yang salah menyelamatkan seorang Wan di belakang sana bersama dengan Turtle yang diamankan oleh Wan, anak mak dari Bounty. Kill Dexter. Wah. Dan hampir aja tapi di bagian tengah udah ada serangan langsung dilakukan begitu aja. Blinker tadi langsung injector ke bagian belakang, tapi untuk Bastiannya masih ingin lebih tabrak langsung kan ada Yudong langsung landing tepat di depan mereka. Revitalize dibuka, dimandiin Meteor Shower, pedih banget. Adil banget apalagi semenjak Berat sudah tumbang 2 kali. Sementara Wan belum tumbang. Oke, dipaksa dengan flicker yang berhasil tumbang karena Rivo masih coba bertahan. Tapi anak Clover mencoba untuk menjemput maut ajal dari seorang Rivo. Dipaksa ke belakang, dipukul mundur dengan piring tetangga. Bapak lu terhormat dan tidak terkawal sama sekali. Soft skill yang sudah dikeluarkan oleh tim EVOS cukup banyak. Tapi ingat, dari Rivo masih punya naga, masih punya Bedakan Fox. Purify telah dikeluarkan, dia dapat lane. Bapak lu terhormat sudah mulai muncul. Ternyata ini Bitter Turret kali ini Pak Puru. Iya benar sekali, belum terlihat untuk sejauh ini, udah cukup berkumpul aja tapi untuk sekarang Uran menjadi pukul mundur jauh ini juga belum ada injektor yang terjadi, tapi siapa yang dilempar di sana reaksinya berhasil memberikan garuda. Masih bertahan dan bahkan potensial kedua yang baik dari seorang Grace mendapatkan seorang Iwan Anama dari Pontini. Molten Joker, Duel Dragon, dan ternyata berhasil pergerakan di arah top lane. Flicker dari Rexy, Duta Jomblo Pro Player berhasil menemukan 1 poin tambahan. Tersisa 3 player saja, 2 player dari CB hingga total di arah bottom lane. Anti-match nyelondong boy aja masuk ke pekarangan rumah orang. Weh, kakak ini sama-sama ada buset dah. Sementara itu terkena efek tadi dari Dragon Tail yang dikeluarkan oleh Rivo, tersedot juga darahnya. Wave minion pun langsung ada dimati dengan ada Meteor Shower. Kita lihat aja bagaimana ke efektivitas Rivo dari terkena lelet orang Duta Jomblo Pro Player lagi dan lagi. Benar-benar kalau orang Jomblo mengekek dengan baik, tapi sayangnya wanita tidak bisa dikekek dan EVOS Legend take the game one. Take the game one. Ini dia, congratulations 1-0 EVOS Legends. Wow, itu lihat tuh Duta Jomblo Pro Player. Yang berbeda juga tapi di bagian atas sana Blazing Duel dikeluarkan begitu aja. Ternyata langsung dibabar oleh One Force Club, masih didapatkan di bagian bawah juga. Kajanya menjadi korban 2 down dari BTL. Berhasil beranjak duel mereka karena seorang Tris juga udah gak punya apa-apa lagi, ditarik begitu saja. Harus hilang ada hantaman benda tubuh ke arah belakang menuju ke arah seorang Brass. Apakah bakal coba di follow up? Ternyata anti-match seorang diri di sana. Double kill di arah bottom lane. Dan lihat anti-match di follow up dengan seorang Clover atau ada Brass juga dari seorang Raven yang terlalu besar. Naganya pun harus hilang di telan bumi. Sangat suret di arah bottom lane Pak Bulu. Oke, ada 4 di bagian bawah untuk menjaga langsung pergerakan, di mana tadi Lordnya akan langsung nabrak. Itu udah kaki udah diangkat, nabrak langsung ke arah Ibn ya udah masuk 1 orang Dreamsnya, tapi belum ada target yang berhasil ditarik ataupun ternyata Imperial Justice berhasil mendapatkan 2, mencoba untuk memasuki KYY ke arah belakang dari seorang tim CBC terlalu besar dipasang blessing buat ke arah belakang. Masih ada Win of Nature, tapi Clover gak peduli apapun yang terjadi, bakal coba di follow up. David Sari harinya terbakar, Clover harus mundur kali ini. itu banyaknya yang harus diterima, tidaknya untuk pertarungan di bagian tengah. Siapa yang akan menjadi korban duluan? Benedetanya Jadi pilihan ini bakal berat banget ketika dia defense gak ada seorang Clover. Bapak lo terhormat di arah bottom lane sudah masuk, dan kali ini KYY sang perempuan terakhir tapi bisa saja tersentuh. Ada anti-match mencoba untuk menabrak dengan hantaman benda tubuh, kayaknya bakal ditumbangin. Yang bertalinya sudah pecah, Rivo masih coba bertahan. Bakal dengan butut dari seorang anti-match mencoba untuk mendefense. 1 Bapak lo terhormat di arah bed. Regi, Rainbow Sakaratul mau memilih untuk mundur. Dan bahkan semua masuk konek ke arah anti-match dan harus pecah di arah mid lane. KO dan godlike didapatkan oleh Bigetron Brand. ada 1 flame shot tadi seperti langsung ditembak, tapi ternyata backup yang sangat cepat. Tapi untuk sekarang kita lihat aja udah ada 1 wave drag, tapi untung ajanya harus meregang nyawa, masih ingin lebih, tapi Sansi ini digunakan oleh Wan pun harus menjadi korban selanjutnya. Tapi Rexy mendapatkan kena blend juga karena belakang. Rainbow kembali ke dan di sisi White mau didapatkan fokus ke arah base dan Bigetron Alpha take the game 2. 1 sama lagi dan lagi. Belum ada tim yang akan mendapatkan kemenangan sempurna. Nanti kita bakal langsung masuk ke game yang ketiga.
di Getron Alpha versus Evo's Legend oleh Uranus. Ripo kali ini 2 akan didapatkan, langsung coba di-follow up oleh seorang Rexy dan juga di sini ada Clover. Ripo masih bisa mundur ke arah belakang. Bakal membuat seorang Brats bebas di depan sana. Damage belum besar, langsung dihindari saja Brats yang baik dari seorang Kaye, dibalikan keadaannya. Satu hilang, Ripo bakal coba mundur karena kalau dipaksakan keadaan itu gak baik. Iya, masih ditahan sejauh ini udah level 5, ring endednya udah harus diwaspadai. Thousand Founder akan langsung lihat langsung dengan trigger cukup baik. Lihat Hurricane berhasil mendapatkan 2. Walaupun from Brace kali ini bahkan Retribution diamankan, tidak bisa menuju ke arah turtle-nya. Ripo dan kawan-kawan harus mundur karena mereka sudah untung berhasil mendapatkan 1 buah turret di arah bottom lane. Oh my god, waduh fight war, tapi bahkan Bransnya satu hit dari duta jomblo pro player Indonesia menumbangkan Brans. Rexy lagi-lagi menuju ke permainan yang luar biasa dengan Harriet support. Tamparannya sakit banget, seperempat darah harus hilang. Bahkan coba dipaksa sepertinya kali ini para pemain dari tim Evo's Legend. Bahkan coba untuk mempertahankan 1 buahnya dan flicker ternyata gak berhasil. Anti-Mage masih bisa tergeser, dibalikin ke ada The Whale Dragon. Baik ada seorang Kaye, gak ada Imperial Justice lagi. Rainbow pun sakaratul maut, ada Baik dan Winston Trajan hanya untuk menilai kematian dari seorang Rainbow. Ternyata tidak, Winston Trajan sensitif untuk seorang Rainbow. Bahkan Datu sendiri memilih untuk flicker mundur diri. Seorang diri Wan benar-benar sakit sekali, sedikit demi sedikit untuk mundur. Biar ada tamparan dada ke arah seorang Clover kan berbuat banyak. Wan memilih Coach untuk mundur dan lihat minionnya pintar banget dari seorang Wan. Gerobaknya dia masih bisa ambil. Benar-benar timing yang cukup baik dengan Quan Shadow. Itu tau gak? Itu riskan. Anti-Mage-nya mencoba untuk melakukan Break Stars kali ini. Anti-Mage bakal coba dikembali seperempat darah terakhir. Legendary didapatkan. Ripo benar-benar bermain dengan 2 bagus. 1 kali tampol ke belakang. Rexy pun harus mundur. Rexy seperempat darah. 4 kill dan lihat Datus bakal mencoba menjutus. Tersisa seorang Clover. Ini bencana. Evo's Clover tersisa seorang diri bahkan bersama Super Minion di arah mid lane. Bigeson gak mempedulikan apapun yang terjadi di arah bottom lane. Minion juga pada datang ke arah ini bisa turret. Clover seorang diri. Wan gak bisa bertahan atau memukul. Langsung shadow kill dan ternyata gak terkena damage, ditangkap kali ini Wannya Pamulu. Benar sekali, Wannya sendirian aja dan sekarang Maut gagal langsung didapatkan. Gak akan bisa lagi untuk mempertahankan dan ini dia wave minion. Sementara itu udah langsung dikeluarkan. Bigetron Alpha 2-1. Oh my god, tukang somai ke jemur god. Oh my god. Land of Dawn ini dia untuk match yang pertama, game pertama di Best of 3 Series Evo's Legend yang akan berhadapan dengan Aura. Masih dengan Cornet Dan juga Pak Bulung. dan analis kita yang paling ganteng. Ada KB di sini. Ada tim dari Aura Fire juga dan nampaknya di PvP begitu saja Dr. Sia. Dia kali ini dicar. Masih ada flicker ke arah belakang dari serang One maju ke arah depan juga dan mencoba untuk Striking Eagle-nya lebih ke arah Kabukinya. Sendirian di arah sana dan tiba-tiba ada Dimit yang mulai masuk di arah belakangnya. Terkena stun, tidak terlalu bisa untuk dihindari dan Kodivanya sangat amat low dan Karinya juga sudah mulai mendapatkan 1 poin kill. But meanwhile di arah mid lane-nya hanya harus numbang double kill dari Clover atas karena minionnya sudah mulai masuk. Super minion di arah top lane-nya. Clover fokus. Belum ada dibuka 24 detik lagi untuk kirinya kembali ini sudah mulai masuk semua minionnya dari atas tengah bawah. Siapa yang akan dibuka nanti match jadi orang yang paling depan mencoba untuk maju. Diganggu dari Aiga dan bahkan kita lihat di sana dari Kodivanya yang belum sempat dipopok. Final blow-nya juga gak bisa. Double kill seorang Wow dari Evo's Legend. Kemenangan di depan mata dan ini dia untuk game yang pertama Evo's Legend. 1-0 untuk Evo's Legends. 2 marksman works banget. Bahaya sih. Menuju ke game yang kedua di match yang pertama HPL season ke-7 hari yang ketiga masih bersama Pak Pulu, Cornet dan juga KB GGWP. Yes, KB GGWP yang hanya GGWP kalau menjadi analis dan otak yang luar biasa smart, tapi kalau dia dalam justru diamankan ya dari seorang Dragon dari seorang Darkness yang Kodivanya mencoba untuk bertahan injektor tapi tidak bisa ditendang sama seorang Darkness dan bahkan Darkness tidak mau mundur. Winter Kerajaan lihat high-nya yang kali ini menjadi dan flicker karena melanggar dari seperti hidup
bahkan Keiranya satu melawan seorang Wan dia dikejar lagi ada Aoki. Mau nonjok siapa? Mau ngejar siapa? Enggak takut, dimajuin lagi dan bahkan kehilangan 1, 2, 3 orang. Strong, apakah kombonya cukup strong? Sudah ada. Dan lagi-lagi Godivanya yang selalu diincar oleh Dartas. Dan bahkan nanti Mage selalu menjadi frontlinernya. Lordnya sudah mulai masuk. Strongnya hanya nge-bait saja ke arah belakangnya. Satu orang mungkin akan langsung ditumbang ke pintu saja. Killing sudah dipakai oleh seorang tim Mage. Dan muncul lagi. Keutatannya dibuka. Luminar akan kembali hidup. Selalu hidup. Dan bahkan membawa teman-teman kembali hidup lagi. Dan mencoba cross bomb tank. Dan ini dia kemenangan dari tim EVOS Legend. 2-0 atas Aura Fire. Wow, 2-0 tanpa balas, 2-0 untuk kedua kalinya sepanjang MPL Season 7 mulai. Wah, Sebuah weakness point lagi bakal dibuka cross bomb tank. Gue kalau jadi rek tadi, stack gue misalnya 10, itu bakal gue hajar sih. dihajar langsung, tapi sekarang turtle-nya pun didorong langsung dan turtle-nya berhasil diamankan langsung oleh Harit. Berhasil. Shadow kill ke arah belakang, tidak berhasil mendapatkan poin satu sama lain, tapi ternyata Luffy Baik banget, langsung digaruk begitu aja, merubah sedikit perubahan yang ada di bagian sana. Bestarnya udah mulai terancam sejauh ini. Anti-Metis kami apakah bakal ada flicker dengan satu poin wave trigger, ternyata tidak. Redmi dengan final blow punya clearing minion saja dan Anti-Metis fokus objektif di arah bottom lane. Di arah bottom lane pun sudah hilang, udah mulai omong dari Geekfam ID dan bahkan sama posisi keluarga Sikromeja dan langsung ada Shadow kill gini-gini dan Nailing Free didapatkan oleh Anti-Metis. EVOS Legend take the first game. Wow, belum 13 menit kemenangan hadir untuk Tadi menit keempat aku sempat nangkep bagaimana Adam sudah mengamankan corrosion side-nya, 1-2 corrosion side yang sangat menarik, dan kali ini Divam coba untuk retake getar. Oke, ternyata bakal direset begitu saja. Kelompok bakal coba ditumpangi, ternyata langsung saja hilang oleh seorang Zul. Meanwhile dari belakang langsung ada seorang berita menabrak seorang Luminen. Bakal coba dibalaskan dendamnya, jadi Magic belum keluar. Bakal ditangkap begitu saja, Luminen menjadi bulan-bulan dan Flash hanya bisa menunda kematian dari seorang Luminen dari masuk lane. di tengah zone, dia tergolong di tengah-tengah player dari EVOS Legend, dan satu Imperial Justice yang dikeluarkan. Redmi gak peduli apapun yang terjadi, pemilik kalah seorang Redmi. Luminen yang bakal coba dihajar bisa-bisa, langsung double kill didapatkan oleh seorang Baby. Berbeda luar biasa, dan bakal Winston saja satu dari seorang Redmi. Redmi memilih untuk mundur, terjadi seorang yang negatif dan akan terjadi wipeout. Wipeout, Geekfam ini take the second game kali ini. Riga-riga lakukan oleh Geekfam ini. Perlawanan cukup keras dan bahkan tanpa Lord kali ini. Geekfam ini langsung riga-riga terhadap EVOS Legend. Ini dia, one strike push berhasil dikeluarkan oleh Geekfam ID. Satu sama, luar biasa permainan dari Geekfam ID, terutama Renvi yang ngacak-ngacak area pertahanan, ngacak-ngacak lover ID. Nikmat banget seluruh player dari Geekfam, begitu kompaknya mereka. Luminar pun ada mulai dicolok sepertinya. Luminar ditangkap dan tangan di kau tidak, ternyata Ibrahim Justice dan bahkan lawannya kali ini udah kabur. Baby dan juga terus kabur yang terjadi, langsung ada dua yang terkena seorang berita dan tiga ada malam damage blessing dua, tak ada apa-apa di sana. Adanya Natalia yang langsung ke arah belakang mencoba Ibrahim Justice. Duel dengan seorang Sus, Lumina dan sana sedikit terlambat, tapi Anti-Metis gak bisa berhasil sama David. Langsung ada altar di sana, masih ada seorang bayangan dan dari bayangan mantan Clover harus hilang di atas altar, masih bisa dibalikan keadaannya, tapi super minion batu di arah bottom lane. Triple kita lakukan, Geekfam ini akankah ini akan menjadi kemenangan pertama untuk tim Geekfam ini. Take the third game, Geekfam ID 2-1, kemenangan pertama. Wow. Ya, kali ini kita bakal langsung saja menyaksikan di match yang pertama antara El Clasico di season ke-7. Yes! Mereka bertemu untuk 15 kalinya sebelum ini. Nah, udah ada Anti-Metis dari belakang. Skylar milih mundur dengan Molin. Taruhnya kali ini Anti-Metis hanya seorang diri, dominar garis batu. Tapi Wild Dragon dan Bangga berhasil mendapatkan 1 poin atas seorang Persik. Ya, Persiknya keculing tak dari mana asal, tapi untuk REKT kedua kalinya. Babak tapi itu kalau ada seorang Ray. Persik masih mencoba balik ke pressing duetnya. Skylar langsung fokus sedianya, dia berhasil mendapatkan 1 buah poin atas tim EVOS Legends.
Oke, dan di depan lainnya ada Albert yang udah berhasil ditumbangkan oleh Clover. Dan sekarang untuk Esmeralda pun kali ini dia blazing duetnya dikeluarkan. Sedikit lagi pinnya untuk masih oleh aja. Sedikit lagi pertahanan ini bisa ditembus Oji. Yes, tapi ternyata kali ini defensifnya cukup baik dari Ararkiosi. Ingat, Ararkiosi sangat kuat dalam defensif, tapi bakal coba ditundang. Paling keras voltage, berhasil ditumbangkan. Psycho Sakratul Maut masih terbang dari seorang Clover. Versi memilih untuk mendapatkan Parma Maut terlebih dahulu. Ada sekali lagi sekarang memilih untuk bonus, tapi yang Seven bakal fokus dengan tik, tapi satu lepas. Ultimate kali ini karena ditumbangkan. Pinwall kalian harus tumbang. Dua player dari tim Ararkiosi bahkan harus kehilangan Psycho. Ini bencana. Game pertama kemudian serangan diamankan oleh tim EVOS Legends. Sekarang fokus ke arah belakang. Versi dapat satu buah poin. Dan ternyata ada seorang Albert. Wipe out dan kemenangan pertama EVOS Legends 1-0. Ini benar-benar gila banget. Satu hit terakhir, Albert, what are you doing? Damage terlalu sakit, tapi ternyata Albert harus ditumbangkan. Kenapa balik lagi Albert sang Bayalie? 3 weakness point lagi masih ada di tubuh Clover. Tapi Skylarnya berhasil untuk menghilangkan satu wave minion di bagian bawah. Ditarik mau kemana Luban dalam 3-2 poin weaknessnya masih bisa diselamatkan. Tapi ternyata Swallow Pets-nya berhasil untuk mendapatkan ke arah Crossbox. Tapi belum dikeluarkan. Crossbox masuk ke area RKT, tapi masih ada flicker juga. Luminar bakal mengarah Cycle Eagle ke arah Skylar. Masih mau lobby, gak ada follow up damage. Dan bakal turun-turun dapat kill seorang Versi. Versi bakal coba dipaksa 2 versus 1. Versi masih mau coba untuk melakukan defense. Dan bahkan Versi masih mau lebih ke arah Verseven. Psycho ke arah belakang. Versi Sakratul Maut. Ada Correspond. Tapi Luminar kami menuju ke arah seorang R7 di sana. Ada defense. Mencoba mengarah seorang Albert. Albert yang bakal coba dituju. Begitu saja tapi cover rata 2. Mereka berhasil dapatkan 1 poin. EVOS Legends. Tapi gak boleh pulang. Poinnya digoyang. Dan begitu didapatkan. Lucky mau triple kill. Dipanggil begitu saja. Saat ini bertentarnya dimiliki Tapi Albertnya udah setengah darah dikeluarkan. Luminar dapat terlalu besar dan lihat Pristan Robert. Albert ditumbangin begitu saja. 2 player dari tim Ararki harus hilang. Psycho masih bisa bertahan. Ini bencana. Wipeout didapatkan. EVOS Legends memenangkan El Clasico. Wipeout. Itulah yang terjadi. 2-0 EVOS Legends. EVOS Legends. 4 bulan. Oke, Ya. gitu. Dan dibahas-bahas. Oke, kalau gitu ini adalah game penentuan. Akankah Alter Ego ditumbangkan 2-0 atas EVOS Legends ataukah Alter Ego memaksa ke game yang ketiga? Langsung saja kita masuk ke game yang kedua. Siang-siang makan. Ini gimana yang lihat ya? Ini benar-benar permainannya ditekan habis-habisan. Ini paling star pun-nya hanya akan mengatakan Palingan nyawanya. Samula berhasil tumbang satu persatu. Udil memberikan damage, tapi Udil bisa melihat defense. Ada di sana, Versi terlalu offside. Dan bahkan Luminarnya, maksudnya Luminarnya terlalu offside. Orang Luminar aman menuju ke arah belakang. Luminar gak punya Emerald Justice lagi. Dan bakal lihat Versinya udah kumpul di sana. Dan di duet didapatkan kan. Amat harus tumbang. Ada satu box crossbow OT. Dan bahkan Glisbri didapatkan oleh seorang sampai macan. Udil di belakang tuh seorang Dini. Atau maupun didapatkan 3 orang tersisa. Ultimate dan juga Clover harus bertahan dari Sally Boy dan juga Will Murphy. Iya, ini 2 orang dari Alter jalan di Oke, sebelah Bang Bulu, kanan ya. lihat para super minion udah mulai masuk ke arah base dan tim Alter Ego. Apakah ini akan menjadi kekalahan pertama untuk Alter Ego? Semua udah masuk ke base, crossbow udah dikeluarkan. Ada versi di sana. Wipeout, EVOS Legends mengau. Alter Ego ditumbangkan 2-0. Ini bencana. Paling star melompat ke bagian depan. Dan hanya akan mengantarkan jawabnya. bisa. 2-0 EVOS Legends. EVOS Legends membungkam sang pemuncak klasemen dengan skor 2-0. Ya udah, nih kayaknya saat lagi kita akan bisa langsung menuju ke Land of Dawn untuk bisa menyaksikan bagaimana pertandingan di game yang pertama. KB dari 2 benefit ataupun draft pick-nya, kamu lebih suka yang 40 sudah mulai ada informasi yang diberikan oleh anak-anak EVOS Legends. Masih mencoba untuk mendapatkan Lordnya jauh dari seorang Brodinya. Battle yang sudah mulai mengincar di sana Fredo-nya, tapi Noah Strike yang tidak bersiap-siap, tapi lihat Lasminya Dragon from Hell dan bahkan execution-nya didapatkan oleh bocah kecil dari EVOS Legends dan bahkan double kill. Dia pakai seorang Batalya dan justru malah kehilangan 4 macannya. Triple kill, tersisa Bang Tato sendiri satu melawan satu dan justru Bang Tato yang berhasil menang. Tapi tidak ada minion di sana dan Versik anti-match hanya memotong minion yang mulai muncul. Tersisa Fredo saja. 6 detik lagi Clay akan muncul. EVOS Legends mulai mendapatkan satu turret di arah tengah, di arah bawahnya juga Zaman Force dikeluarkan mencoba untuk bersihkan minion dan bahkan ada Clay-nya mencoba untuk bersihkan tapi tidak bisa. Oh my god, EVOS Legends
Sudah ku bilang, ampun Bang Tato. Tidak akan lebih milih untuk rumput saja dapetin update tambah. Tapi lihat batal bersama seorang Angela dan bahkan dari KT Bang Tatonya juga sekarat. Betul-betul diincar dan langsung flicker. Disadari Rasmi situ kan pukul dari serigala hitam menghilangkan 2 macan putih dari EVOS Legend dan mereka EVOS Legends masih bisa di-defend tampaknya. Kelima macan sudah kembali hidup lagi menuju ke arah serigala hitam yang ada di hutan. Rinasmi menuju ke arah bawah, belum ada orang sudah bakal batal lagi dan lagi, tapi nanti damage terlalu besar dan bakal langsung dikandangin begitu saja. Rinasmi situ kan pukul dari serigala hitam untuk fokus dapetin turret terlebih dahulu. Knock on strike, jab, knock on strike dan bahkan balik lagi ke arah belakang. Sabar banget. Ada terbatal tapi lihat Versing main macan mungil yang harus ditumpahkan oleh Angelanya dan dari KT Bang Tato. Ampun Bang Tato, tapi malah dia yang diajar lagi knock on strike dan langsung diamankan oleh situ kan pukul Rinasmi. Tersisa 2, anti beca juga harus hilang double kill dan ini dia Genflix. Serigala hitam Aeromob berhasil menyebabkan kedudukan. Tinggal menunggu minion dan mungkin ini masih ada 10 detik lagi. Mereka tidak bisa langsung meng-end dan bahkan udah mulai datang minionnya. Sudah mulai datang. Genflix Aeromob menyebabkan kedudukan dan membawa game ini menjadi game yang ketiga. Win rate dari Versing pecah sudah. Pecah sudah tentunya 100% juga. Akankah teman-teman dari EVOS Legends masih mempertahankan tahtanya dengan win streak yang bisa dibilang sangat konsisten, atau teman-teman dari Genflix Aeromob yang akan memberikan kejutan di game yang ketiga? Apollo Corner By mandiri langsung standby begitu aja, sementara orange buff-nya udah langsung diambil. Tapi tertinggal kali ini anti match-nya. Wah, baik banget harganya langsung masuk sedikit lagi MP tersisa. Dan anti match-nya masih hidup. Meteor Shower pun dihadapi dengan begitu gagahnya. Oh my god, untuk mengurus satu Sakti bertarannya masih bisa untuk membersihkan minionnya. Belum bisa langsung di-end EVOS Legend setelah 2 season dan bahkan di sini mereka mengamuk, mereka marah. Roar sudah berbunyi di atas panggung dan bahkan tersisa 3 orang lagi dari anak-anak Genflix Aeromob menuju ke arah best turretnya. EVOS Legend, can you do it? 3 orang menuju 4, menuju 5. Goreng-goreng dulu gak sih? Enggak, ternyata dan yes, digoreng-goreng dulu. Dan ini dia EVOS Legend 2-1 atas kemenangan Genflix ya. Wow. Roar kembali meroarkan MPL season yang ke-7. makin memantapkan diri menuju puncak seperti dari teman-teman tim EVOS Legends dengan win streak yang masih belum terpecahkan walaupun dari segi gamenya